Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mariam, NIM 0545168777 UPBJJ Surabaya. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Mengapa perlu mempelajari sejarah penyuluhan? Sejarah penyuluhan itu sendiri memberikan pengetahuan tentang latar belakang kegiatan penyuluhan pertanian dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian. Manfaatnya antara lain: 1. Memahami dinamika dan perkembangan penyuluhan. 2. Menjadi dasar pemikiran dan referensi praktik. 3. Mengambil pelajaran dari keberhasilan dan kegagalan. 4. Mengidentifikasi tren dan perubahan. 5. Melestarikan warisan dan pengalaman. Jadi pengetahuan sejarah penyuluhan sangat penting agar penyuluh maupun pihak terkait dapat merancang, melaksanakan, dan mengembangkan program penyuluhan yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan. Yang kedua, apa tujuan dan peran penyuluhan? Tujuannya adalah meningkatkan perilaku dan kemampuan petani sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. Lebih rinci lagi, yang pertama yaitu meningkatkan perilaku dan kemampuan petani dalam mengelola usaha tani. 2. Meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan produktivitas dan pengelolaan sumber daya pertanian. Yang ketiga, memperbaiki teknik bertani. Kemudian yang keempat, mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan. Sedangkan yang kelima, membantu petani dalam memahami, mengadopsi inovasi dan teknologi baru di bidang pertanian. Peran penyuluhan dalam pembangunan yaitu yang pertama sebagai katalis, yang kedua sebagai penemu solusi, yang ketiga sebagai pendamping, yang keempat sebagai perantara. Sedangkan peran penyuluhan dalam masyarakat petani sebagai agen perubahan, penyuluhan sebagai motivator, fasilitator, dan menjadi jembatan antara pengetahuan baru dengan praktik masyarakat. Yang ketiga, apa perbedaan antara prinsip dan falsafah penyuluhan? Prinsip penyuluhan adalah pedoman atau pegangan kerja yang berupa konsep yang lebih bersifat konkret dan operasional untuk melakukan suatu kegiatan penyuluhan. Sedangkan falsafah penyuluhan yaitu landasan atau dasar pemikiran dalam penyuluhan sebagai pengarah dan pedoman yang memberikan kegiatan penyuluhan dengan benar. Jadi contohnya dari prinsip penyuluhan partisipatis, kemudian yang falsafah bekerja bersama masyarakat untuk membantu mereka meningkatkan harkat dan kemandirian manusia. Fokusnya pada cara dan aturan pelaksanaan kegiatan di proses penyuluhan, sedangkan falsafah itu fokusnya di nilai, tujuan, dan makna dasar dari penyuluhan. Jadi prinsip penyuluhan adalah aturan atau pedoman praktis yang harus diikuti dalam pelaksanaan penyuluhan agar berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan. Sedangkan falsafah penyuluhan adalah keyakinan atau nilai dasar yang menjiwai seluruh proses penyuluhan seperti pentingnya kemandirian, kerjasama, dan meningkatkan harkat manusia. Sumbernya BMP LUHT 4211 modul 1 sampai 3 halaman 1.5 sampai 3.32. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.